Mengapa Komite Olimpiade Internasional (IOC) bela Israel usai Indonesia tolak visa atlet Israel? Komite Olimpiade Internasional (IOC) pada Rabu 22 Oktober 2025 meminta semua federasi olahraga internasional tidak menyelenggarakan ajang olahraga di Indonesia setelah Jakarta menolak visa untuk atlet Israel. Langkah ini diambil usai Indonesia tidak memberikan visa kepada tim Israel yang seharusnya bertanding di kejuaraan dunia senam artistik 2025 yang sedang berlangsung di Jakarta. Pemerintah Indonesia menegaskan keputusan tersebut diambil sebagai bentuk protes terhadap serangan militer dan genosida Israel yang dilakukan di Gaza. Namun keputusan itu memicu kritik keras dari Federasi Senam Israel, IGF, yang menyebutnya sebagai presiden berbahaya sekaligus menyoroti peran Federasi Senam Internasional, FIG, dalam menyikapi kasus ini. Apakah yang dapat kita maknai dari keputusan IOC ini? Pertama, keputusan IOC ini berpihak kepada Israel usai Federasi Senam Israel, IGF, gagal dalam banding setelah ditolak Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS, yaitu Court of Arbitration for Sport, terkait penolakan pemerintah Indonesia memberikan visa 6 atlet Israel. CAS dalam keputusan sementara yang mendesak menolak 2 banding yang dilakukan oleh IGF. CAS menolak banding pertama terkait penolakan visa oleh pemerintah Indonesia dengan alasan tidak memiliki yurisdiksi. Banding yang kedua yang ditolak yang memaksa Federasi Senam Internasional memastikan partisipasi Israel atau memindahkan kejuaraan dunia senam 2025 dari Indonesia masih tertunda. Yang kedua, keputusan Komite Internasional Olimpiade ini makin membuka topeng bobrok ketidakadilan komite itu sendiri karena mereka membela Israel tetapi melarang Rusia dan Belarus untuk berpartisipasi dalam Olimpiade Paris 2024 yang lalu karena kedua negara bertanggung jawab atas perang di Ukraina. Jelas dalam konteks ini, IOC memainkan standar ganda yang hipokrit dan diduga kuat karena pengaruh kekuatan lobi dari Israel dan Amerika. Hal ini serupa terjadi ketika IOC menolak Jerman dan Jepang tahun 1948 di Olimpiade London karena peran kedua negara itu di dalam Perang Dunia Kedua. Demikian juga kasus Afrika Selatan sejak 1964 sampai 1992 karena negara ini dilarang berpartisipasi dalam Olimpiade selama beberapa dekade karena kebijakan apartheid atau segregasi rasialnya. Ketiga, jadi jelas sebagaimana kasus Komite Nobel baru-baru ini yang tidak netral dan memberikan Nobel Perdamaian 2025 kepada Maria Machado dari Venezuela padahal dia adalah pendukung dan menjalin hubungan dengan penjajah Israel, pro genosida dan pro kebencian terhadap kelompok-kelompok pejuang Islam Palestina. Maka jangan berharap Komite Olimpiade Internasional IOC pun akan netral. Klaim mereka membela prinsip-prinsip olahraga universal hanyalah memperkuat bukti bahwa mereka sedang memainkan politik olahraga yang pro genosida dan pro penjajah. Sungguh IOC layak untuk dibubarkan, sebagaimana Israel penjajah yang harus dihapuskan dari muka bumi. Paham sampai di sini? Salam melek politik.